Jadi tidak mungkin orang beriman tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau beriman kena berucap itu Allah. Untuk mengenal Allah secara hakikat, secara benar, barangkali yang paling jelas hanya Al-Quran. Jadi hanya sekarang banyak orang belajar Quran tapi dia tidak paham Quran. Masa Al-Quran dicampur dengan ajaran Allah, dicampur ajaran manusia, sehingga orang bingung. Jadi Al-Quran itu sebagai ajaran Allah sudah mutlak benar, mutlak hebat, mutlak luar biasa. Nah, inilah mudah-mudahan dunia sekarang bisa menyadari, kembali melihat dirinya. Apakah saya ini kafir atau musyrik? Cuma itu dulu. Jadi kalau dia bukan agama tauhid, dia agama musyrik. Jadi apapun namanya. Jadi mudah-mudahan manusia ini punya peluang kesempatan sebelum ketemu Allah. Karena di sana abadi, tidak sama di dunia. Mungkin kita dapat kecelakaan hanya sementara, dapat kebahagiaan hanya sementara. Tapi kalau di sana, khalidina fiha, kalau masuk neraka tidak bisa lagi keluar. Jadi tidak pernah ada itu mungkin ajaran-ajaran manusia cuma berapa seperti ajarannya Yahudi, cuma beberapa hari di neraka, itu kan ajaran main-main. Jadi insya Allah dari pengamal mujizat Al-Quran sudah mampu mempertahankan kebenarannya Al-Quran sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terserah Anda mau percaya, faman syafali wa man syafali yakfur. Itu surah 18 ayat 29. Jadi kita tidak orang yang Quran itu tidak pernah bingung kenapa cuma sedikit pengikutnya. Tidak sama orang lain, dia terlalu karena setan telah menjadi pemborong, neraka harus penuh. Dia macam-macam bujukannya, tapi orang Quran tidak. Karena di dalam Quran surah 12 ayat 103, kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat mengharapkan. Walaupun kamu. Kenapa? Karena manusia ini sudah senang kepada ajaran yang telah diterima, menjanjikan surga. Nah, kalau yakin ini masuk surga. Jadi manusia tidak ada depot-depot. Allah yang menjadi saksi, terlalu sedikit manusia yang mengidrak Al-Quran. Banyak hafal Quran. Jadi kan Presi itu yang harganya 150 bisa hafal 30 juz. Jadi mudah-mudahanlah perkembangan dunia, tapi yakinlah tidak lama datang ancaman Allah karena manusia sudah sangat sedikit yang beriman. Marilah kita mempersiapkan diri menunggu. Allah bilang, perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Allah tidak pernah melarang. Dan Allah pernah, umpamanya kita beriman, Allah untung, atau kita tidak beriman, Allah rugi. Tidak pernah ruginya Allah. Biar itu 5 miliar sekarang manusia tidak beriman, tidak ada. Allah tidak berkurang sedikit pun kemahabesarannya, kemahamulianya, dan kemahaguannya. Itu yang perlu disadari. Jadi tidak perlu kita harus orang masuk begini. Jadi mudah-mudahan manusia ini sadar, apalagi negara ini negara Pancasila. Jadi andai kata semua agama mau bersatu, membuat satu forum, organisasi, front, pembela penyelamat Pancasila, semua agama, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara pertama yang terbaik di dunia. Karena Al-Quran, mujizat Al-Quran mau dibuktikan bagaimana kehebatan mujizat tersebut. Sekian dulu. Allah sendiri mengatakan, barang siapa yang manusia tidak mau mengkaji Al-Quran, maka manusia ini lebih bagus binatang ternak menurut pandangan. Itu bisa kita kaji, lihat surat 7 ayat 179. Kemudian Anda bisa buka surat 8 ayat 55. Jadi semua di manusia dianggap karena memang tercipta dari air yang suci. Jadi nanti roh Al-Quran masuk baru itu manusia. Kebenarannya ini Anda boleh percaya atau tidak, tapi nanti di sana kan di akhirat pasti terjadi. Jadi manusia-manusia yang tidak mau mengkaji Al-Quran,
penegasan Allah pada surat 7 ayat 179 ini lebih baik binatang ternak daripada manusia ini. Itu kata Allah. Jadi kalau keberatan bakar saja Al-Quran. Kemudian diperjelas lagi surah 8 ayat 55 bahwa semua ini binatang yang paling jelek, yang paling kurang ajar adalah orang yang tidak beriman. Oke, sekian.